Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar tentang ada 4 perumpamaan di akhir zaman setelah Yesus ngajar tentang akhir zaman. Bapak Ibu nanti baca di Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13 secara teliti. Bapak Ibu akan temuin di sana tentang perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Dan kemarin kita sudah bahas tentang 2 perumpamaan yang kita sudah bahas tentang uang mina. Dan Bapak Ibu bisa dengerin kedua perumpamaan yang lain kita sudah pernah bahas. Bapak Ibu cari di YouTube. Nah, hari ini kita akan bahas tentang perumpamaan yang lain lagi tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Di Matius 25 ayat 1 sampai 4, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Gadis yang bodoh, perhatikan, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang, juga mengantuklah mereka. Semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu berkata, Tuhan, bukalah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Ibu, coba perhatikan nih, di mana sih sebenarnya letak kebodohan para gadis-gadis yang bodoh tersebut? Kebodohannya kalau kita selidikin adalah karena mereka tidak membawa minyak cadang. Tapi gadis yang pandai, mereka mempunyai minyak persediaan. Bedanya si gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana adalah ketika gadis yang bodoh ini, uangnya mereka disimpan sebagai uang dan tidak mereka gunakan untuk membeli sesuatu yang membuat pelitanya menyala atau membeli minyak. Akhirnya ketika mempelai laki-laki datang, minyaknya habis dan tidak bisa menyalakan pelitanya. Nah, harusnya gadis yang bodoh ini, harusnya uang yang disimpan itu jangan disimpan sebagai uang. Harusnya dibelikan minyak karena dia tahu. Tetapi dia itu punya uang tapi disimpan sebagai uang. Sehingga ketika mempelai datang tidak ada gunanya. Kita itu harus belajar loh. Orang yang terikat dengan hartanya, uangnya dikumpulkan menjadi harta kebanggaannya, sehingga uang tersebut, harta tersebut menjadi kebahagiaan dan menjadi rasa aman. Ujungnya toh juga tidak berguna untuk kerajaan Allah. Karena itu gadis-gadis yang bijaksana, kalau kita perhatikan nih, gadis-gadis yang bijaksana ngomong begini loh, lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan membeli minyak. Dan mereka itu pun pergi membeli minyak itu. Itu berarti gadis-gadis, kalau kita pelajarin bahwa gadis-gadis bodoh itu sebenarnya membawa uang, tapi mereka mengantongi uang tersebut dan tidak dipakai untuk membeli sesuatu yang membuat pelita mereka menyala. Uang dipakai hanya sekedar uang. Hari ini, kalau engkau diberkatin Tuhan, tetapi engkau pelit dan gigir, hanya untuk kepentinganmu sendiri, keperluanmu sendiri, disimpan untuk masa depanmu. Ketika Tuhan datang, uang yang kamu kumpulkan tidak akan berguna sama sekali. Gadis yang bodoh ini menyimpan uangnya sebagai uang, bukan memakai uangnya untuk sesuatu yang berguna, untuk menyambut mempelai laki-laki. Bayangkan, akhirnya dia lari, cari ke penjual minyak, tapi sudah selesai, sudah telat. Bapak Ibu, kita harus pakai apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Harta, hikmat, pengertian, apapun Tuhan yang berikan kepada kita harus kita kembangkan, kita kerjakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk perkara-perkara rohani,
untuk perkara-perkara kekekalan. Kalau kita hanya sekedar fokus kepada harta dan kepentingan kita, suatu hari kalau Tuhan panggil kita, kita nggak akan memakai harta yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kita didapati menjadi orang-orang yang nggak bijaksana, atau malah menjadi orang-orang yang bodoh. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, keuangan, atau apapun, berkat, harta, kepandaian, pengertian, kebijaksanaan itu, harusnya kita pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk memberkati banyak orang lain. Jangan kita simpan untuk diri kita sendiri, kita tumpuk untuk kebahagiaan kita, untuk jaminan masa depan kita. Masa depan kita tuh nggak ada bisa jadi jaminan. Harta yang kita kumpulkan, segala sesuatu kekayaan yang kita kumpulkan tidak bisa menjadi jaminan untuk masa depan kita loh. Yang bisa menjadi jaminan masa depan kita adalah Tuhan sendiri, pribadi Tuhan sendiri. Banyak orang ngumpulin harta ketika hidupnya, tiba-tiba dia mati mendadak. Semuanya nggak ada berguna. Kapan hari waktu kondisi COVID yang luar biasa itu, orang kayanya bukan main, tiba-tiba mati. Nggak ada berguna sama sekali. Saya punya teman jauh, bisa dibilang begitu. Waktu mudanya pelitnya bukan main, kikirnya bukan main. Semuanya untuk dihitung untuk kepentingannya sendiri. Kalau bisa uang itu nggak boleh keluar kemana-mana. Dan ternyata ketika dia tiba-tiba stroke dan koma, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada berguna sama sekali. Apapun yang Tuhan percayakan hari ini kita gunakan jadi berkat bagi banyak orang lain. Jangan fokus pada diri sendiri. Ini perumpamaan ini ditulis di akhir zaman, setelah Yesus ngajar tentang akhir zaman. Kondisinya orang itu menjadi tamak, menjadi kikir, menjadi pelit, menjadi serakah, gak peduli dengan orang lain. Akhirnya semuanya yang diberikan Tuhan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Orang-orang model kayak begini tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Coba sekarang buka di 1 Korintus 6 ayat yang ke-10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya kenapa ini kurang bijaksana, gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Kenapa disebut bodoh? Karena mereka ternyata uangnya disimpan sebagai uang, nggak dipakai, nggak dikembangkan. Dia pikir uangnya sebagai tempat keamanan. Dia harusnya pakai hikmat. Orang yang bijaksana, uangnya dipakai untuk sesuatu yang sifatnya kekekalan, ditabur, diberkatin orang lain. Memang Tuhan percayakan berkat kepada kita. Ada berkat itu yang bisa untuk kita makan, ada berkat bagian yang untuk kita makan, ada berkat juga bagian yang untuk kita tabur, ada juga berkat yang harus kita simpan untuk persediaan ketika suatu saat nanti. Makanya kita harus belajar mengelola keuangan dengan baik. Jangan fokus pada perut kita sendiri. Ada bagian benih yang harus kita tabur. Karena dari setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ada bagian untuk orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan. Puji Tuhan, channel YouTube saya itu diberkatin Tuhan. Banyak yang nonton, terima kasih bagi yang nonton. Dan mendapatkan AdSense. AdSense itu tidak kami makan sendiri hasilnya. Itu buat memberkati banyak sekali orang. Kita beli beras ratusan kilo. Kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah nonton itu dan jadi berkat buat kami dan buat banyak orang. Dan kita bagi. Ketika Tuhan percayakan berkat kepada kami, saya dengan istri komitmen kita mau bagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, di samping itu juga banyak orang yang memanfaatkan. Karena saya ngomong begini, banyak orang inbox, send message di messenger, minta diberkati, minta di situ. Ya lihat dulu kondisinya, karena banyak orang penipu kan. Banyak sekali yang memanfaatkan. Nah, kita memang mau memberkatin para hamba Tuhan yang hidupnya sedang lagi struggle, pada anak-anak Tuhan yang hidupnya struggle. Benar-benar kita bantu mereka. Kita ingin jadi berkat. Saya dulu tuh, beberapa tahun terakhir ini hidup saya itu berubah. Saya dengan istri saya itu berubah, cara pandang saya itu berubah. Udah bertobat banyak. Dulu kita kejarnya, kita mau kejar, kita buka bisnis, buka usaha, kita beli aset, beli ini, beli itu. Sekarang cara pandang kami berdua sudah berbeda. Kalau kita diberkatin, memang ada bagian untuk kebutuhan kita sisihkan. Ada sebagian kecil kita tabung, tapi separuhnya kita bagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Udah gak mau pingin kaya lagi, gak pingin ini itu. Kita mau pingin nyenengin Tuhan saja. Kita mau menjalankan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan saja. Ya, harusnya hidup kita itu dipanggil, diurapi, diberkatin Tuhan. Tujuannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan fokus pada kepentingan kita,
fokus pada tujuan kita, tapi fokus untuk tujuan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya apapun yang kita kerjakan, kalau kita mau melakukannya dan menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan akan lipat gandakan. Hari ini coba dicek. Selama ini kita itu dianggap Tuhan menjadi orang yang bodoh karena apa? Kamu pegang uangmu sebagai uang, bukan sebagai sesuatu yang harusnya untuk kekekalan, untuk ditabur. Seperti gadis yang bodoh ini. Uangnya dipegang sebagai uang, tidak dipakai untuk sesuatu yang berguna, untuk menyambut mempelai. Akhirnya minyaknya habis, dan dia harus cari minyak dan ditolak. Kan sangat konyol sekali. Jangan sampai kita udah cari Tuhan sungguh-sungguh, mencintai Tuhan sungguh-sungguh, ternyata ada hal yang gak berkenan di hadapan dan ujungnya kita ditolak Tuhan. Ya akan menjadi sia-sia. Kita ingin didapati menjadi anak-anak yang melakukan segala sesuatu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kita kerjakan untuk menyenangkan Tuhan. Kita mau didapati menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang berjaga-jaga selalu untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki kita. Amin. Jadilah bijaksana mengelola keuanganmu. Jadilah bijaksana mengelola berkat yang dipercayakan kepada hidupmu. Pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai semua berkatmu dengan bijaksana. Jangan serampangan, jangan sembrono. Saya percaya dalam kondisi apapun kau tetap tenang, karena ada pemeliharaan Tuhan. Ada hikmat dan pengertian Tuhan. Hidupmu semakin diberkatin Tuhan, semakin menyenangkan Tuhan, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Besok kita lanjutkan lagi dan God bless you.